Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Selama 9 tahun sejak Rasulan, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah SAW, dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai Nabi SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Thaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun, mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan, mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi SAW. Pada mulanya, beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi SAW meninggalkan Taif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, kepadamulah aku adukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, dari sekalian Rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhaanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Jibril alaihi salam datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata,
Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah, demikianlah akhlak Nabi yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan menuntut balas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.